Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Guru pada pembelajaran matematika wajib, masih terkait dengan materi bab pertama, yaitu tentang induksi matematika, di mana akan saya ulangi kembali tentang notasi sigma. Notasi sigma, apa itu notasi sigma? Sigma itu bahasa sederhananya dapat dikatakan sebagai jumlah. Notasi sigma adalah simbol untuk menjumlahkan sejumlah bilangan terurut yang mengikuti suatu pola dan aturan tertentu. Kemarin sudah Bu Guru jelaskan bahwa ada sebuah deret, misalkan U1, U2, U3 sampai UN. Jika kita jumlahkan seluruhnya menjadi U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah sampai dengan UN, maka dapat dituliskan dengan menggunakan sebuah notasi sigma. Notasi sigma dilambangkan seperti huruf E, di mana ditulis batas bawahnya yang I sama dengan 1, ini namanya batas bawah, N ini namanya batas atas, UI ini adalah jumlah suku ke I. Kemudian yang kedua, aturan notasi sigma. Aturan aljabar notasi sigma berdasarkan bukti pada sifat-sifat bilangan real dapat dijabarkan sebagai berikut. Ada beberapa aturan notasi sigma. Ini ada 8 aturan. Di sini kita lihat yang pertama, notasi sigma untuk batas bawah I sama dengan 1 sampai N, UI, sukunya suku ke U, suku sampai suku ke I sama dengan, bisa kita jabarkan menjadi sama dengan sigma J sama dengan 1. Batas bawah yang tadi I sekarang J, jadi simbolnya bisa dirubah-rubah, boleh I, boleh J, boleh K, boleh N, apa saja. Kalau di sini J, maka di sini sukunya UJ. Kalau di sini I, maka sukunya UI. Kemudian ada aturan yang kedua, sigma dengan batas bawahnya I sama dengan 1 sampai N, sukunya adalah C. C itu adalah konstanta. Yang ketiga, sama, sukunya adalah bentuk konstanta dikalikan UI, maka bisa kita pindah konstantanya menjadi di depan, C kali notasi sigma dengan batas bawah I sama dengan 1 sampai N untuk suku ke I, gitu ya. Begitu juga dengan penjumlahan maupun pengurangan, bisa dijabarkan. Selanjutnya yang akan Bu Guru bahas yaitu tentang contoh menggunakan notasi sigma. Perhatikan contoh berikut. Notasi sigma dengan batas bawah K sama dengan 0 sampai batas atasnya 5 untuk suku 4K plus 3 menjadi bentuk sigma dengan bawah 5. Maka kita diminta untuk merubah notasi sigma ini ke dalam bentuk notasi sigma dengan suku bawahnya 5. Maka kita jabarkan, perhatikan. Notasi sigma K sama dengan 0 sampai batas atasnya 5 untuk 4K plus 3 sama dengan, kita ganti batas bawahnya dengan K sama dengan 5, maka yang atas juga ditambah 5 tambah 5 jadi 10. Maka K yang ini karena diganti batas bawahnya 5, maka K dikurangi 5. 4 kali K min 5 ditambah 3, maka hasilnya jadi 4K min 20 plus 3. Maka hasilnya menjadi notasi sigma dengan batas bawah K sama dengan 5 sampai 10 untuk 4K min 17. Jadi apabila kita diminta untuk merubah sebuah notasi sigma, dirubah suku bawahnya, dirubah batas bawahnya, maka kita kurangkan nilai yang sukunya ini yang tengah
batas bawahnya diganti, batas atasnya kita jumlahkan dengan batas bawah yang diminta. Contoh yang kedua bukan merubah, tetapi kita diminta untuk menghitung nilai dari notasi sigma dengan batas bawahnya 1 sampai batas atasnya 6 untuk suku 4i+3. Maka kita jabarkan. Ini maksudnya batas bawahnya 1 sampai 6, berarti bilangannya mulai dari 1 sampai 6. Berarti 4i+3, i ini diganti oleh 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6. Kalau batas atasnya di sini 10, berarti sampai 10. Jadi yang ini yang ada di dalam kurung, ini sukunya namanya 4i+3, itu diganti i-nya oleh bilangan mulai dari 1 sampai bilangan 6. 4 kali 1 ditambah 3 hasilnya 7. Ini tinggal dijumlahkan aja, perkalian dan penjumlahan biasa ya. 4 kali 2 dikalikan dulu, baru ditambahkan 3 hasilnya 11. Begitu seterusnya. Setelah itu diperoleh sama dengan notasi sigma dari nilai dari notasi sigma I sama dengan 1 sampai batas atas 6 untuk 4i+3 adalah 102. Berikutnya contoh yang ketiga, sama dengan contoh yang kedua, menghitung nilai atau mencari nilai notasi sigma dari K, batas bawahnya K sama dengan 1 sampai 4 untuk K kuadrat plus 2K. Maka kita gantikan K yang ada di dalam kurung ini, suku ini, rumus yang di kurung itu diganti K-nya oleh bilangan 1 sampai 4. K kuadrat plus K rumusnya, maka 1 kuadrat plus 1 ditambah 2 kuadrat plus 2 ditambah 3 kuadrat plus 3 ditambah lagi 4 kuadrat plus 4. Setelah itu tinggal dioperasikan seperti biasa, dijumlahkan, dikuadratkan dulu, baru dijumlahkan bilangan yang setelah diisikan. Hasilnya sama dengan 40. Jadi untuk mencari notasi sigma ada beberapa tipe soal, ada yang suruh merubah batas bawah dengan bilangan yang berbeda, atau mencari nilai atau menghitung nilai notasi sigma. Itu tentang penerapan materi notasi sigma terhadap beberapa soal matematika. Sekian dulu yang Bu Guru jelaskan, mudah-mudahan bisa diterima dan bisa dipahami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.